Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kita harus merayakan hal ini. Malam ini, aku akan mentraktirmu makan yang enak-enak. Yehua berkata dengan suara lembut, sambil berjalan masuk dari luar kamar. Suasana hatinya sedang baik. Long Hao Chen berada di 10 besar, dan tujuannya untuk saat ini tercapai. Sebenarnya, dia juga tidak mengira, kalau Li Xin akan masuk 10 besar juga. Bagi kuil ksatria kota Hao Yue, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Banyak orang lain juga penuh kegembiraan. Selain kuil prajurit, setiap kuil sudah menetapkan 10 besar mereka. Lin Xin minum jus anggur di bangunan mewahnya, dan dia terlihat sangat senang. Merasakan aroma kuat dan manis, ia mulai merasakan keinginan yang kuat. Pada hari sebelumnya, dengan pertunjukan sihir mistiknya, dia telah mengintimidasi semua pesaing penyihir lainnya. Dalam kompetisi putaran keempat ini, seluruhnya ada 16 peserta. Akibatnya, mereka berlomba untuk masuk 10 besar, dan babak playoff akan terjadi setelahnya, babak itu untuk menentukan 10 besar. Pertandingan pertama pada hari itu akan menentukan 6 besar. Tanpa sedikit pun keraguan, lawan Lin Xin telah mengakuinya. Bagaimanapun juga, ia masih memiliki babak playoff untuk memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Siapa yang mau bertarung dengan pria yang kontrol sihirnya sangat absurd seperti itu? Akhirnya, Lin Xin masuk ke 6 besar tanpa bertarung, dan menerima kualifikasi untuk menjadi anggota Demon Hun Squad di masa depan. Laki-laki botak itu juga bersemangat. Karena penampilannya, kuil Pries dalam kekacauan selama pendahuluan ini, dan ingin membuat aturan baru. Tetapi bagaimanapun juga, turnamen telah dimulai, dan peraturan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, dengan mengandalkan pertunjukan dari kekuatan tiraninya, pria botak ini tidak hanya berakhir di 10 besar, tetapi karena pesaing kuil Pries tidak banyak, ia telah memasuki 3 besar. Lebih jauh lagi, dalam keadaan ini, tidak ada yang bisa bertarung dengannya untuk tempat pertama. Pada hari kelima pendahuluan, suasana di Stadion Besar Aliansi telah mereda. Kecuali kuil prajurit, semua kuil sudah memiliki 10 yang ditunjuk. Sisa kompetisi adalah untuk menentukan urutan peringkat. Peringkat lebih lanjut dalam kontes awal kuil besar, itu tidak hanya memberikan kemuliaan yang lebih besar, karena beberapa pesaing akan dihargai sesuai peringkat mereka, dan juga menerima lebih banyak uang. Hadiah untuk 3 besar, itu adalah peralatan dari tingkat spiritual. Ini adalah sesuatu yang aliansi kuil lakukan, dan memerintahkan para pasukan pemburu iblis untuk menyelesaikan misi. Jika mereka menerima hadiah yang baik, bagaimana mereka bisa mengendur di masa depan ketika waktu misi tiba? Di ruang tunggu Night Stadium, para pesaing terlihat dingin dan tidak punya semangat. Hanya ada 10 orang yang tersisa, termasuk guru-guru dari skuadron, bahkan tidak berjumlah dari 20 orang. Panen terbaik dari seleksi perburuan iblis ini bukan milik kota-kota utama, tetapi kota Hao Yue yang tidak dikenal. Paula Hao Yue yang kecil, tiba-tiba saja dapat melahirkan 2 pemuda luar biasa yang masuk 10 besar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dalam catatan sejarah Hao Yue Night Hall yang panjang dan mulia. Sebagai hasilnya, bahkan itu telah membuat Yehua jauh lebih bersemangat daripada pada hari-hari sebelumnya. Kamu tidak perlu menanggapi dengan serius kompetisi selanjutnya secara berlebihan, walau bagaimanapun juga, tahap akhir kompetisi ini akan memiliki kepentingan yang bahkan lebih besar. Lebih penting untuk menjaga diri kamu dalam kondisi yang baik, ucap Yehua. Melihat Yehua berulang kali mengangguk, Li Xin, yang sebelumnya penuh dengan semangat juang, dia tanpa sadar tidak bisa menahan tawa. Baginya, masuk 10 besar dan memiliki kemungkinan untuk menjadi anggota Demon Hun Squad, itu sudah merupakan panen terbesar yang bisa ia harapkan. Itu menyiratkannya, bahwa dia di masa depan akan memiliki kemungkinan untuk menjadi yang lebih tinggi dari kuil ksatria. Dan itu juga yang menandakan, bahwa dia akan dapat mencapai tahap yang lebih tinggi dari dunia ksatria. Dia pada dasarnya tidak pernah berpikir untuk menaikkan rankingnya hingga ke tahap seperti itu. Long Hao Chen terdiam, menatap gurunya, dia merenung dalam-dalam sebelum berkata, "Guru, jika aku bertemu dengan orang itu dan melawannya, aku berharap dapat bertarung melawannya dengan kekuatan terbaik," ucap Hao Chen.
Ekspresi Ye Hua tampak tidak yakin. Apakah itu benar-benar perlu? Tanya Ye Hua. Long Hao Chen mengangguk tanpa ragu, lalu dia menjawab. Guru, bertarung dengan lawan yang sangat kuat, itu akan membangkitkan potensi aku, dan itu juga akan lebih efektif. Pertarungan melawan Han Yu memiliki manfaat besar bagi aku, jawab Hao Chen. Ye Hua bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, sebelum berkata, baiklah, karena ini adalah keputusanmu sendiri, guru tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu, dan bertindak sesuai itu. Kamu akan memiliki kesempatan untuk mencoba bertarung melawan kekuatan lainnya selama tahap akhir kompetisi, ucap Ye Hua menjelaskan. Long Hao Chen mendeham dan setuju. Apa yang tidak dia katakan pada Ye Hua, kalau dia sudah secara bertahap semakin dekat dan semakin dekat lagi ke tingkat kelima, dan pada saat ini, yang paling ia butuhkan adalah kesempatan untuk membangkitkan potensinya melalui pertempuran. Melewati perkelahian tanpa gangguan, itu akan merangsang indranya, dan memberinya kesempatan untuk menembus kemacetan terakhir. Long Xingyu saat ini adalah ksatria pembalasan terkuat dari aliansi, dan meskipun dia hanya mengajar Long Hao Chen selama 2 tahun, dia meneruskan ke Long Hao Chen pengalaman yang setara dengan seumur hidup sebagai ksatria. Di antara hal-hal terpenting yang dia katakan kepadanya, itu adalah fakta, bahwa setiap kali dia akan menemui hambatan, tantangan saat melawan lawan yang lebih kuat darinya, itu adalah peluang terbaik untuk menerobos kemacetan kultivasinya, pikir Hao Chen. Kata-kata dari ayah Long Hao Chen ini sangat terukir dalam benaknya, perkelahian adalah semacam ujian. Setiap kali dia menghadapi musuh yang lebih kuat, pertumbuhan energi spiritualnya akan meningkat pesat, itu akan dapat meningkatkan penggunaan kemampuannya dan pemahamannya. Selain itu, orang berkekuatan tinggi yang menantang tanpa henti, itu dapat semakin memperkuat tekadnya. Pada saat itu, gambar lot sudah dimulai. Tatapan Long Hao Chen difokuskan pada 3 ksatria yang duduk di baris pertama. Perlahan-lahan dia menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan tegasnya yang sekuat batu karang, dia perlahan-lahan duduk. Orang-orang lain berdoa untuk tidak menghadapi lawan dari tingkat kelima ini, tetapi dia malah sebaliknya, dia malah berharap bisa menghadapi kekuatan semacam ini. Pertandingan selanjutnya, nomor 1, nomor 97. Di udara, 2 angka besar secara bertahap menjadi berbeda. Dalam sepersekian detik angka-angka ini muncul, mata Long Hao Chen melebar. Dengan semangat dia mulai berdiri. Dalam sepersekian detik, tidak ada yang tersisa dari penampilannya yang sebelumnya lembut, kini justru sebaliknya, penampilannya telah menjadi sangat ketat. Tanpa keraguan sedikit pun, 2 angka ini telah muncul di depan mereka, nomor 1 adalah orang kuat lain dari tingkat kelima. Ksatria lain yang berhasil, tetap tidak kekurangan kemauan atau kegigihan, tapi sekarang, ksatria dari tingkat keempat ini memberi Long Hao Chen penampilan yang membingungkan. Untuk menghadapi 2 lawan dari tingkat kelima berturut-turut, keberuntungannya juga sangat buruk. Di barisan pertama, seorang pemuda perlahan-lahan bangkit, secara perlahan berbalik, lalu dia menatap Long Hao Chen. Ksatria bantalan nomor 1, orang ini tepatnya adalah pemuda berpakaian hitam, yang sebelumnya memberi Long Hao Chen tampilan untuk memprovokasi. Dia adalah pesaing pertama yang menyadari ancaman Long Hao Chen. Keduanya saling bertukar pandang, karena mereka secara bersamaan berkonsentrasi satu sama lain. Nomor 1 memberi isyarat ke arah Long Hao Chen, sebelum dia memimpin mengambil langkah besar dan menuju ke dalam stadion, gelombang fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan setiap kali dia mengambil langkah, dan itu membuat orang yang lebih lemah merasa terintimidasi. Pada saat ini, Ye Hua tidak mau mengganggu Long Hao Chen lebih jauh dengan peringatannya. Dia tidak ingin membiarkan suasana hatinya memengaruhi Long Hao Chen. Di wajah Long Hao Chen, dia segera melihat tekadnya yang tak tergoyahkan. Bahkan selama pertarungan sebelumnya melawan Han Yu, semangat juang yang kuat seperti itu tidak muncul. Di sudut stadion, Han Yu dengan tenang berdiri di sana. Dia datang di pagi hari, betapapun enggannya dia, jauh di lubuk hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah nasibnya dalam 5 tahun mendatang. Sebagai gantinya, dia berharap pada saat ini, agar Long Hao Chen menang atas lawannya, dan ingin melihatnya dengan baik setelah semua yang kakek katakan mengenai ksatria jenius berusia 14 tahun ini. Mari kita lihat, pada level apa bakat sebenarnya.
Berjalan ke stadion tanpa tergesa-gesa, meskipun Long Hao Chen tidak terlalu kokoh, langkahnya cukup tegas. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia tampak semakin mengesankan. Pandangannya sangat tajam, dan menatap pemuda yang sudah berdiri di tengah arena, dan tatapannya menjadi berapi-api. "Apakah kamu memiliki kekokohan seperti gunung?" Pemuda berpakaian hitam dengan tenang bertanya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan tanpa berusaha menyembunyikan dirinya, dia mengatakan yang sebenarnya. "Untuk saat ini, aku tidak memilikinya," jawab Hao Chen. Pemuda berpakaian hitam mengangguk, dan membalas, "Okelah kalau begitu, maka kita akan bertarung tanpa memanggil tunggangan. Mari kita bertarung secara adil," ucap pemuda berpakaian hitam. Ketika kata-kata yang sama ini diucapkan oleh pemuda berpakaian hitam ini, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa itu bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri, pikir Hao Chen. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak."